Iya anjir, kasihan banget loh Bian. Pulang sekolah jenguk yuk. Yalah, tapi aku lebih kasihan ke Velin. Trauma merusak dia lihat si Bian, Cok. Katanya kondisinya kritis. Iya loh, membayangkannya pun aku tak sudi. Beh, sama gue juga, gak sudi bayanginnya gimana. Itu si Cherry nggak sih? Lah iya, udah masuk sekolah aja dia. Tapi dia sama siapa? Nanti aja kita tanya dia. Cherry, udah masuk sekolah aja nih. BTW, yang tadi sama lu siapa? Ganteng banget, Cok. Dari aura-auranya sangat out money ya. Iya loh, itu pacarmu, Cer. Hah? Pacar? Iya, yang di depan gerbang tadi itu loh. Oh, itu mana pacar gua, anjir? Terus, siapa? Itu bokap gua, kocak. Hah? What? Bokap lo? Serius? Iya, itu bokap gue. What? Muda lagi? Ya iyalah, orang umurnya aja 30 tahun kok. Muda kali tuh. Umur nyokap lo berapa? 29 tahun. Serius muda kali, gila. Dari umur berapa mereka nikah? Dari mereka umur 14 sama 15 tahun. Tuh, langsung jadi loh. Iya. Alah, gila, muda kali, Cok. Oh iya, lo masuk sekolah nih, adik angkat lo udah sembuh kah? Belum, di rumah dia sama nyokap bokap gua. Tapi gimana ceritanya? Kan kata Devin, orang tua lo gak pernah pulang. Mereka pulang aja gak pernah, kata Devin. Boh, banyak kejadian tadi pagi tuh. Jadi gini. Gila, siapa pagi-pagi bertamu? Kalau Ethan, dia kan gak pernah bunyiin bel. Cek deh. Cia, kakak mau buka pintu sebentar. Kamu bilas dulu badanmu ya. Iya, Kak. Loh, kalian? Ngapain kalian pulang? Kok kamu jahat banget sih sama aku, Cer? Sayang, masa anak aku sendiri gak nyambut mamanya pulang sih? Jahat banget. Sayang, kamu gak boleh kayak gitu sama anakku sendiri. Kamu pulang, Cherry. Wanita satu ini ingin sekali ku tampar wajahnya. Ngapain kalian pulang? Papa, ada sesuatu yang harus Papa lakuin di sini. Lalu, bagaimana dengan wanita ini? Kenapa dia ikut papa pulang ke rumah? Cherry, mengapa kamu begitu jahat kepada mamamu, nak? Tidak heran mengapa dia jadi artis. Aktingnya cukup menyakitkan orang juga. Sayang, masa Cherry ngomongnya begitu sih sama mamanya? Kan mama jadi sedih loh, Cer. Kok bisa papa betah dengan wanita kemancian ini? Sumpah, gue kalau jadi papa mungkin udah gue cerain wanita ini. Sayang, kalau bukan kamu yang mulai duluan, mungkin Cherry gak bakal gitu sama kamu, sayang. Aku bukan belain Cherry, cuman kalian memang gak pernah akur sama sekali. Iya deh. Maafin mama ya, Cer. Udah, ayo masuk dulu. Mana Cia? Ngapain Anda cariin Cia? Lah, emangnya kenapa? Dia anakku kok. Apa Anda bilang? Anakmu? Hello, Anda nyadar gak sih? Anda bukan mamanya. Hah? Tapi aku yang sudah meminta izin kepada nenek untuk mengurus Cia. Ya, saya memang berterima kasih kepada Anda karena sudah meminta izin kepada nenek untuk menjadikan Cia keluarga kita. Namun Anda sadar, saya yang ngurus dia selama ini. Tapi kan aku... Tapi apa?
Anda melepaskan tanggung jawab Anda langsung dan tidak mengurus Cia. Dan sayalah yang membesarkan Cia sendirian tanpa bantuan Anda. Dan Anda tahu itu, Nyonya Ziva Raymond. Cherry, kamu tidak seharusnya membentak mamamu seperti itu. Bagaimanapun juga, dia mamamu, nak. Papa tahu kau sangat membenci mamamu karena dia telah mengantarkanmu sejak umur 5 tahun. Tapi, mamamu ini ingin mengubah semuanya dari awal lagi. Dan kau tahu, dia sudah berhenti dari dunia hiburan untuk mengurus kalian berdua lagi, kamu dan Cia. Tapi Pak, sudah berapa kali aku menderita karena wanita ini. Bagiku, wanita ini bukan seperti mama yang pernah ku kenal saat aku umur 3 tahun. Menurutku, dia sudah jauh beda sekali. Dan ingatan saat itu membuatku benci dengan wanita ini. Cherry, Papa dengar dari Aksa, kamu udah 5 hari gak sekolah karena ngurusin Cia. Sekarang kamu sekolah lah, biar Cia, Papa sama Mama yang ngurus dia. Tapi, Cherry, tidak ada kata bantahan dari Papa. Sekolahlah hari ini. oke, aku akan sekolah hari ini. Tapi aku nggak mau wanita ini berbuat macam-macam dengan anakku. Kenapa kamu panggil Cia itu anakmu? Apalagi, dia sudah kuanggap anakku sendiri, walaupun dia bukan dari rahimku, dan aku yang menemukannya di sana. Dan aku juga yang telah membesarkannya di bawah pengawasan kalian. Dan kalau kau menyebut dirimu adalah ibu angkat dari Cia, kau salah besar. Karena ibu angkat anak itu adalah aku sendiri. Walaupun seharusnya aku menganggapnya seperti adik, tapi di mataku, dia anak yang kubesarkan sendirian. Cia? Cia, masuklah ke kamar sekarang, dan jangan pernah minta tolong apapun kepada wanita itu. Sayang, apa aku sudah semestinya dibenci oleh Cherry karena sikapku dulu? Ziva sayang, aku yakin sekali, di dalam hati kecil Cherry, dia sayang sama kamu. Aku yakin itu. Cuman karena trauma yang dia alami buat dia seperti ini. Cobalah untuk mendekatkan diri kamu ke Cherry lagi. Kalau kamu berusaha, aku yakin Cherry akan terbuka pintu hatinya untuk kamu lagi. Sekarang saja dia seperti ini, tapi ada saat dia bakal menganggap kamu mamanya. Iya, akan kuusahakan untuk dekat dengan dia lagi. Mulailah dari hal yang kecil sayang, supaya dia bisa lebih terbuka sama kamu lagi. Iya, Jadi, ya gitu ceritanya. oh gitu. Gue mau dong ketemu nyokap lu. Kayak mana sih orangnya? Semudah apa sih dia? Gue sarankan jangan sih. Lah, kenapa? Ya nggak ada, pokoknya ya jangan. Udahlah, yuk ke kelas. Ngapain di luar panas, cok? Mau jadi ikan asin kalian? Alah, mana gue habis perawatan mahal malam tadi. Nah, yaudah, yuk kelas. Jadi kondisi Ben emang separah itu ya? Iya cok, tahu sampai kritis dia anjir, nggak punya perasaan banget orang yang nembaknya. Karena itu, si Devin minta izin selama seminggu buat jagain Bian di rumah sakit. Orang tuanya masih di luar kota soalnya. Kasian juga sih Bian anjir, tapi lebih kasian Devin sih. Lah, kenapa pula? Yang sakit kan Bian cok, seharusnya kasihan sama si Bian lah. Kok Devin pula? Lu tau lah apa O2N sih? O2N apa sih anjir? Dari kemarin banyak loh yang bilang O2N, O2N. Aku nggak tahu lah apa artinya. Loh, serius lo nggak tahu arti O2N apa? Apa cowok artinya? Itu tentang mineral tuh O2N. Loh, kok mineral sih anjir? Orang oksigen dan nitrogen sih. Iya apa sih? Nampak kali cabut pelajaran kimia ya. Pantas lah Oon. Hah, bukannya lo ya yang cabut di pelajaran kimia? Sorry bos, saya ini nggak pernah bolos ya kalau pelajaran kimia. I love kimia. Kurang yakin gue, sedangkan nilai kimia lo aja 60 terus. Heh bro, gak apa-apa nilai kimia gue 60 asal gue suka pelajarannya. Najis. Hai guys,
Kok kalian bertiga aja? Yang lain mana? Bian lagi kritis, Felin dia lagi pergi ke psikolog karena kejadian kemarin, dan Cherry lagi ke kantor guru. Walah, Dev, gue mau nanya boleh nggak? mau nanya apa? Gue mau nanya, bukan gue bermaksud kepo atau gimana. Gue cuma penasaran aja sama Cherry, karena kan lu teman masa kecilnya Cherry. Iya, kenapa sih PA? Hubungan Cherry dengan nyokapnya itu emang gak baik ya? Kal, bukan gue bermaksud apa-apa. Pertanyaan itu adalah pantangan yang nggak bisa gue jawab sama sekali. Karena itu sebuah rahasia besar. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu lo, apalagi siapapun. Loh, kenapa? Gue nggak mau bahas ini lagi. Jadi lupain aja. Oh, yaudah deh. Sayang, kamu nggak mandi? Dari semalam kan kamu belum mandi loh. Siva sayang, kamu kenapa baby? Gak ada. Masih mikirin kata-kata Cherry tadi pagi ya? Apa aku seburuk itu ya di mata Cherry? Enggak sayang, tapi perlakuan kamu ke dia saat dia masih kecil terlalu membekas di ingatannya. Aku bersalah, karena aku sudah bersikap kayak gitu ke anakku sendiri dan melantarkannya begitu saja. Aku sungguh menyesal. Gak ada gunanya menyesal sayang, karena kejadian itu sudah terjadi dan kamu sekarang dicap sebagai seorang ibu yang sangat kejam bagi dia. Tapi menurut aku, sebaiknya kamu dekatkan diri kamu dengan Cherry lagi dan perbaiki hubungan kalian. Tapi aku... Jangan putus asa sayang, dan perkataan Cherry juga jangan dimasukin ke hati. Setidaknya kamu berusaha menunjukkan sikap baik kamu, mulai hal kecil. Aku yakin, pelan-pelan Cherry bakal mau memaafkan kamu. Karena aku yakin, Cherry sebenarnya tidak setega itu sama ibu kandungnya sendiri. Aku yakin. Tapi gimana caranya agar Cherry mau memaafkan aku? Sebaiknya kamu mandi dulu, nanti kita pikirkan lagi ya. Oke deh. Loh, Papa? Kok Papa yang masak? Wanita itu mana? Mamamu kecapean, jadi papa yang masak. Dasar wanita itu, benar-benar tidak tahu malu dia ya. Seharusnya itu pekerjaan dia sebagai seorang istri untuk mengurus rumah. Cherry, papa mau tanya sama kamu, Cher. Papa pasti mau nanya, kenapa aku masih benci dengan dia kan? Udah deh, Pak. Sampai kapanpun aku nggak bakal mau maafin dia, sekalipun dia orang yang telah melahirkanku. Cherry, apa tidak bisa kamu setidaknya bersikap baik di depan mamamu? Setidaknya tidak menyakiti hatinya, Cher. Cherry, papa tahu betapa terluka dan tersiksanya kamu saat itu. Papa tahu, papa bisa rasakan apa yang kamu rasakan. Tapi, Cher, setidaknya lupakanlah kejadian itu. Itu hanya kejadian masa lalu, Cher. Sekarang ini udah beda. Mama kamu ngelakuin hal itu ke kamu, bukan dia nggak sayang sama kamu. Dia pasti punya alasan sampai sekarang. Papa masih nggak tahu apa alasan mama kamu ngelakuin itu ke kamu dulu. Mama kamu yang sekarang ini jauh beda dengan dulu, nak. Dia udah nyadarin semua kesalahannya dan mau memperbaiki hubungan kalian. Bahkan dia meninggalkan dunia hiburan agar dia mau bareng kamu lagi, Cherry. Begitu juga dengan papa. Sejak kecil, kamu selalu kami tinggal sendirian. Sekarang kami tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Cherry, papa tahu kamu sebenarnya tidak membenci mamamu kan? Kamu hanya ingin mengungkapkan semua isi hati kamu dengan mamamu kan? Tapi cara kamu salah. Dengan kamu membenci mamamu, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Dan papa mau memperingatkan untuk kedepannya. Jika mamamu bersikap baik kepadamu dan mulai dekat denganmu, tolong berilah dia peluang buat dia bisa berubah menjadi ibu yang baik buat kamu dan Cia. Papa cuma mau satu dari kamu, Cherry. Maafkanlah mamamu. Sesungguhnya dia sangat menyayangi dan mencintaimu. Papa harap kamu ngerti apa yang papa bilang ini.
Sayang, kok kamu gak bangunkan aku sih? Padahal rencananya aku mau masak loh. Gak apa-apa sayang, kamu kan lagi tidur. Gimana makan? Cia mana? Masih tidur. Terus si Cherry mana? Gak tahu, gak ada keluar kamar dia. Cherry? Cherry, makan dulu yuk. Loh, Cherry! aku nggak mau makan. Aku belum lapar. Ya udah, tapi kamu mau kemana nak? Kok rapi banget? Aku mau pergi Pergi kemana? ke rumah sakit mau jenguk teman. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati di jalan ya. Siva, gak apa-apa. Mungkin Cherry lagi buru-buru makanya gak sempat pamit sama kamu. Udah yuk kita makan dulu. Jangan dipikirin lagi. Kamu dari pagi belum ada makan sayang. Iya, nggak apa-apa sayang. Aku tahu kok Cherry lagi buru-buru. Setidaknya saat Cherry bicara dia tidak tegas ke aku. Iya, yaudah yuk makan dulu. Iya. Gimana kondisi Bian? Dia masih belum sadar, Cer. Terus, gimana sekarang? Apa ini semua ada hubungannya dengan pelaku yang bunuh Keisha sama Pak Yanto? Iya, gue rasa ini ada hubungannya sama orang yang menyerupai gue itu. Gue kali ini gak bakal diam aja, Cer. Karena emang dia udah hampir ngeregut nyawa cewek gue. Iya, menurut gue kita nggak bisa diam aja. Lalu apa rencananya? Kita aja nggak tahu di mana dia tinggal dan di mana dia sekarang. Itu dia. Gue juga gak tahu gimana. Tenang aja, gue kemarin ada nyuruh Frey untuk cari tahu keberadaannya, tapi belum ada hasilnya sama sekali. Frey? Oh, anak angkat pertama yang sifatnya dingin itu ya? Iya, Masa ada tuh ternyata dia? Gue kira dia udah nikah, anjir. dia aja baru semester 3, ntar lagi sih tamatnya. Kapan dia nikah? Gue tengok kayak ada cukup mapan dia tuh. Gak tahu, tunggu sampai Freya lulus lah. Lah, dia suka sama Freya. Lah, lo baru tahu Freya sama Frey pacaran loh, cuman gak nampak kali hubungan mereka, kayak masih disembunyiin gitu. Bukannya nggak boleh yang menikah sesama keluarga, apalagi satu orang tua, ya cuman beda darah. Boleh kok, cuman Frey harus cari wali beda keluarga gitu, gak boleh satu marga. Walah, moga langgeng lah terus ya. Iya, soalnya mereka cocok sih, gue lihat. Lo sama Bang Rian kan? Gak mau gue. Kenapa? Gue gak mau nyakitin hati seseorang. Oh, ada yang suka ya sama Bang Rian? Ada. Siapa? Spill lah, tenang aja. Gue gak bakal kasih tahu orang kok. Safira. Serius? Si Safira? Iya. Kok bisa sih? Bukannya dia suka sama Aldrich ya? Hah? Enggak lah, mana ada? Oh, enggak ya? Gimana ceritanya coba? Jadi gini. Kak Cherry, Safira, ada apa? ada yang ingin Safira omongin sama kakak. Mau ngomong apa? Dengar-dengar Kak Cherry lagi deket ya sama Bang Rian. Aku? Enggak lah, kami cuma sebatas kakak dan adik aja. Kenapa? Kakak suka sama Bang Rian. Enggak lah, gak mungkin gue suka sama dia. Oh alah, oke deh. Kenapa tiba-tiba nanya gitu sih, Fir? Sebenarnya Safira suka sama Bang Rian. Hah? Serius? Iya, aku udah lama banget suka sama Bang Rian. Karena menurutku dia pinter, pengertian, ganteng, dan baik orangnya. Dia peduli banget sama orang sekitarnya. Sejak kapan kamu suka sama dia? Sejak Safira datang ke rumah kedua. Oh, jadi gitu. Iya, jadi aku mohon sama kakak
Kalau kakak suka sama Bang Rian, tolong relakan Bang Rian untukku ya kak. Mana ada aku suka sama dia. Beneran? Kakak gak suka sama dia? Beneran. Oke, makasih ya kak. Oh iya, kakak kan deket sama Bang Rian. Nanti bantuin aku ya. Iya, aman. Tenang aja. Oke. Cer, gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa? Langsung aja di sini. Gue mau ngomong, sebenarnya gue suka sama lo, Cer. Udah dari kecil gue suka sama lo. Lo mau gak jadi cewek gue? Cer, kok diem aja? Jadi lo mau gak jadi cewek gue? Gue janji, gue gak bakal ngulangin kesalahan yang sama kayak dulu. Gue janji bakal jagain lo. Maaf Rion, bukan gua nggak mau. Gua cuma anggap lo sebatas kakak gua aja. Gua nggak mau hubungan kita lebih dari kakak adik. Gua udah gak mau ingat lagi kejadian kayak dulu. Jadi kita temenan aja ya. Emang lo gak suka sama gue? Gue nggak suka sama lo. Udah nggak ada yang mau dibicarakan lagi kan? Gue permisi. Ya, jadi gitu ceritanya. Walah gitu toh. Gue balik duluan ya. Cia, gue tinggalin sama orang tua gue. Oke, makasih udah nyempetin waktu datang ke sini. No problem. Gue balik duluan ya. Hati-hati, Cer. Sayang, kok di luar sih? Diajak mama keluar kak. Wanita itu. Kamu akhirnya pulang juga Cherry. Mama udah nungguin kamu dari tadi. Ngapain Anda nungguin saya pulang? Bukankah seorang ibu harus memastikan keadaan anaknya benar-benar sudah sampai di rumah atau belum? Tapi bukankah seorang ibu harus memperlakukan anaknya secara lembut dan tidak kasar? Cia, kamu gak diapa-apain kan sama dia? Enggak kok, mama gak ada apa-apain aku. Ya udah, ayo masuk. Sekali lagi Anda menyentuh anak saya pastikan Anda tidak dapat meminjakan kaki lagi di rumah ini. Bunda, apa sebaiknya aku buat hubungan mereka baik? Jangan sekarang, Calvin. Bunda akhir-akhir ini melihat Cherry begitu agresif karena dia udah banyak melewati berbagai macam masalah di hidupnya. Apalagi sekarang, menurut Bunda, carilah waktu yang pas. Baiklah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Cherry. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Shelin. Selamat ulang tahun anak kesayangan papa. Terima kasih bunda, papa. Yeay. Bunda harap kamu terus jadi anak kebanggaan Bunda sama Papa ya, nak. Sehat terus, sayang. Kami sayang banget sama Shilin. Sayang bunda dan papa.
dokter. Hah? Enggak mungkin. Enggak mungkin kan? Enggak. Bunda. Bunda. Jangan tinggalkan aku, Bunda. Bunda, kenapa Bunda ninggalin aku secepat ini, Bunda? Kalau nggak ada Bunda, siapa yang bakal jagain aku, Bunda? Shelin, kan masih ada papa yang jagain kamu, sayang. Nggak mau. Shelin nggak mau. Shelin mau Bunda. Shelin nggak mau. Ikhlaskan ya, Shelin sayang. mau Papa ada di Bunda. sini buat kamu. Kamu jangan merasa sendirian, nak. Papa. Papa. Papa kenapa ninggalin aku, Pak? Papa, bangun. Jangan ninggalin Shelin, Pak. Jangan boleh sama-sama lagi, Pak. Papa bangun. Papa. Papa. Kenapa? Kenapa kalian pergi ninggalin aku? Apa kalian tidak sayang sama aku? Kalau begini, bagaimana aku bisa menjalankan hidup tanpa ada kalian berdua di sisiku? Gak ada saudara kita yang mau ngurusin aku, Bunda. Papa, kalau begitu, aku mending mati aja. Biar aku tidak sendirian di sini. Dunia begitu jahat. Satu-satu orang yang aku sayang diambil dariku. Bahkan orang itu pun sudah mengambil nyawa Papa. Gak akan kubiarkan semua ini terjadi. Aku bersumpah, suatu saat semua keluarga itu akan mati seperti yang kurasakan saat ini. Karena mereka lah keluargaku hancur. Shelin, jangan lakukan itu, nak. Dunia memang jahat sama kami. Tapi kami percaya, dunia itu baik, sayang. Berjuanglah, temukan kebahagiaanmu. Enggak, Bunda. Kebahagiaan aku hanya ingin melihat keluarga itu mati. Aku nggak bisa biarin ini semua. Aku harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Demi membalaskan semua penderitaan yang aku alami, aku harus bertindak cepat. Hah, baguslah. Andai waktu itu aku nggak pergi mencari kode itu, mungkin aku bisa menjagamu, Bian. Maafkan aku, benar kata mama kamu. Aku nggak bisa jaga wanita kesayanganku ini. Dia sudah menampakkan dirinya. Aku sedang ke sana. Kau cepat telepon polisi dan pergi ke jalan ini. Oke, gue OTW ke sana. Gue bakal minta Devin ikut. Aku bakal balik lagi ke sini. Aku harap setelah aku balik, kamu bakal sadar ya, gadis kecilku.
Kakak di mana? Lagi ngumpul sama yang lain di rumah Kenzo. Kak, gua minta lo ke kantor polisi sekarang. Hah? Ngapain, Jir? Lo di sana ya? Bukan kocak, gua minta lo buat laporan tentang kasus pembunuhan yang akan terjadi di gedung Irioma sekarang. Hah? Emang ada yang bunuh-bunuh situ? Iya, Hah? Emangnya siapa? si Cherry dan pelakunya. Tuan, orang yang Anda cari itu sudah menampakkan dirinya. Saya melihat Nona Cherry mengikuti orang itu. Baiklah, sesuai perkiraan, lakukan strategi itu. Dan ingat, strategi ini jangan sampai Cherry mengetahuinya. Jika tidak, kita bisa kena oleh nenek. Baik, Tuan. Kuharap kau bisa mengatasi ini dengan baik, Cherry. Ternyata di sini tempat dia bersembunyi. Akhirnya kau menampakkan dirimu juga ya? Iya ya, bahkan gue sama sekali tidak menyangka akan bertemu denganmu. Lama tidak bertemu, sahabatku. Sudah gue duga, lo dalang di balik semua ini, Shelin Amberta. Wah, lo mengetahuinya ya? Ya, gue sudah tahu sejak awal. Ada apa? Soal orang yang suruh cari tahu. Oh iya, gimana? Dapat? Dapat kok, orang itu bernama Shelin Amberta. Apa? Serius? Lo nggak bohong kan? Kenyataan, dia adalah Shelin. Hasil pengawatan gua, dia memang Shelin teman lo. Kenapa dia ngelakuin itu? Tujuannya belum pasti apa, sebaiknya lo berhati-hati aja. Oke, thanks. Udah ngasih tahu. Pengamatan lo bagus juga ternyata. Gak salah paman memilih lo sebagai penerus keluarga kedua. Itu udah jadi tugas gua sebagai anggota Freeman. Sekali lagi, makasih. Ternyata lo udah tahu ya. Jadi gue gak perlu lagi kan kenalin diri lagi. Kenapa lo lakuin ini semua, Shelin? Gua nggak paham maksud lo ngelakuin ini. Gue ngelakuin ini semua karena gue mau balas dendam ke keluarga lo. Dan termasuk lo sendiri, Sherry Raymond. Oh, tidak. Yang mulia Filionas. Lo udah tahu ternyata. Apa yang gak gue tahu tentang lo, Cherry? Kenapa lo ngebunuh mereka semua? Bukannya lo dulu takut ya sama anak yang namanya Darah? Itu dulu, Cherry. Sekarang gue lebih suka yang namanya darah. Karena darah itu melambangkan akan terjadinya kematian. Sekarang lo makin gak waras ya, Shelin. Iya, gue gak waras lagi, Cer. Gue udah gak waras. Itu karena ulah keluarga lo. Apa maksudnya karena ulah keluarga gua? Dan apa alasan lo nyamar jadi gua? Lo belum tahu ternyata ya. Ini semua karena ulah keluarga lo sendiri, Cherry. Karena ulah keluarga lo, satu persatu orang yang gue sayang hilang di tangan keluarga lo, Cherry. Dan alasan gue nyamar jadi lo, agar keluarga lo benci sama lo. Dan jadi alternatif bagi gue buat jatuhin mereka. Shelin, apa maksud lo? Bukannya keluarga lo meninggal karena penyakit? Hah? Penyakit? Keluarga gue meninggal karena penyakit? Lo salah, Cherry. Bunda gue memang meninggal karena penyakit. Tapi tidak dengan bokap gue, Cherry. Bokap gue mati karena ulah bokap lo yang ngejatuhin beliau dari atas gedung. Gak mungkin. Gak mungkin bokap gua ngelakuin itu ke bokap lo. Hah? Gak.
kenapa gue nggak takut lagi sama darah dan lebih suka darah? Itu karena gue tinggal di permukiman di mana banyak orang yang meninggal secara terang-terangan di sana. Dan pengasuh gue meninggal juga di depan hadapan gue. Dan di saat itu, gue jadi sering ngebunuh orang di tempat permukiman gue. Dan gue langsung bisa ngelakuin rencana gue di sini. Dan tepat di depan gue, mangsa berikutnya. Akhirnya, balas dendam gue selesai. Dan gue bisa mati dengan tenang. Jadi, lo ngincer nyawa gue? Iya, gue ngincar nyawa lo, Cherry. Nyawa lo bener-bener bikin gue semakin ingin langsung menusuk lo ke pisau ini sekarang juga. Dan melihat reaksi bokap lo di pemakaman lo nanti. Gue rasa dia udah gila. Gue harus bisa tindak cepat sebelum polisi datang. Lo ngincer nyawa gue kan? Ya, gue ngincar nyawa lo. Kalau gitu, gimana kita taruhan? Kalau lo berhasil ngebunuh gue bakal minta bokap gue datang ke kantor polisi dan nyerahkan dirinya. Tapi jika lo gak berhasil ngebunuh gue, lo harus serahkan diri lo ke kantor polisi. Gimana? Tawaran yang menarik. Berarti gue harus bisa ngebunuh lo agar gue dapat keadilan itu. Oh, sialan. Tangan gue malah kegores lagi sama pisau. Kenapa? Tangannya tergores ya? Kasian banget. Cherry! Shelin? Devin, pergi Vin. Bahaya di sini. Lo bisa mati di tangan Shelin. Oh, ada Devin di sini. Lama tidak bertemu, Devin. Shelin, apa maksud semua ini? Lo gak perlu tahu. Dan benar juga, lebih baik lo pergi dari sini, Devin. Sebelum nyawa lo hilang di tangan gua. Gua masih berbaik hati, jadi pergilah. Shelin, kenapa lo ngelakuin ini semua? Sebenarnya apa tujuan lo ngelakuin ini, Lin? Lo gak perlu tahu, Devin. Jadi pergilah sebelum gua berubah pikiran. Saatnya untuk mengakhiri ini semua, Yang Mulia Ratu Viliones. Jangan kabur, Cherry. Kau terlalu banyak mengelak. Apa kau takut denganku, ha? Gue gak mau ngelukain lo. Jadi gue bakal tetap diam daripada banyak bergerak. Sungguh Cherry yang malang. Kau seharusnya membunuhku. Apa kau kasihan melihatku seperti orang yang udah gak waras ini lagi, ha, Cherry? Iya, ada apa, Pak? Cherry, bisa kalau speaker di sana. Ada yang ingin Papa bicarakan dengan Shelin. Oke, Pak. Bokap gue mau ngomong sama lo. Lama tidak bertemu, Shelin Amberta. Apa kau masih mengingat Om, Shelin? Tentu saja, saya masih mengingat Anda. Karena Anda lah penyebab kematian papa saya. Om turut prihatin dengan papamu dulu sebagai sahabatnya. Tapi setidaknya, ikhlaskan Shelin. Mengapa kau ingin membalas dendam? Om yakin, orang tuamu pasti akan sangat kecewa dengan perlakuanmu saat ini. Om tahu apa tentang keluarga saya, ha? Sejak kecil, saya ditinggal oleh orang tua saya satu persatu. Mereka meninggalkan saya. Itu salah siapa? Ulah keluarga Anda. Tapi kenyataannya, bukan keluarga Om yang melakukannya. Kamu tahu sendiri kan, ibumu meninggal karena menderita sakit keras. Iya, aku tahu tentang hal itu. Tapi kenyataannya, papa meninggal dari atas gedung itu. Gak masuk akal, Om. Karena saat itu, saya melihat Anda di atas gedung itu, tepat papa saya terjatuh. Memang sudah saatnya untuk mengungkapkan semua kenyataan ini. Apa maksud Anda? Shelin, penyebab papamu meninggal bukan karena saya mendorongnya ataupun membunuhnya. Tidak, tapi kenyataannya, dia itu bunuh diri di atas gedung itu. Tunggu, maksud papa, Om Zio itu meninggal karena bunuh diri gitu? Iya, Shelin. Papa sudah berusaha menghentikannya, tapi dia terlalu frustasi, sehingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan dia juga meminta sama papa untuk menjadikan Shelin sebagai anak angkat keluarga kita. Gak mungkin papa bunuh diri.
Om pasti fitnah. Gak mungkin Papa bakal ngakuin itu. Om salah. Om salah akan semua itu. Om sudah duga, kamu pasti nggak akan percaya sama perkataan Om, karena memang nggak masuk akal sama sekali. Tapi Om punya buktinya. Om ada yang nyimpan rekaman suara terakhir papa kamu saat dia ngobrol sama Om. Papa punya rekamannya. Iya jadi, papa punya rekamannya. Mama kirim ke kamu ya. Oke, Pak. Ini rekaman suara yang diambil langsung oleh papa gua. Gua harap, Lin, setelah lo dengar semua tentang rekaman ini, gua harap lo sadar dan nerima takdir. Kenapa lo begitu lesu, kawan? Gue capek, Vin. Lo udah tahu belum perusahaan gue bangkrut? Iya, gue udah tahu. Lo jangan berkecil hati dulu. Gue yakin lo bisa bangkit. Enggak, Vin. Gue capek sama semua ini. Dimulai dari satu persatu hilang dari hidup gue. Bokap nyokap gue, bahkan istri gue sekalian. Dan sekarang perusahaan gue bangkrut, Vin. Gue capek. Gue ngerti gimana perasaan lo, tapi lo nggak sendirian. Lo masih ada Shelin, anak lo yang harus lo perjuangin dan lo rawat. Ini janji istri lo ke lo, kan, Zi? Iya, gue tahu, tapi gue capek, Vin. Hidup ini nggak ada artinya kalau nggak ada istri gue. Gue ngerasa hampa banget. Rasanya gue pengen mati aja. Lo nggak boleh ngomong gitu, Zio. Kalau lo mati, siapa yang rawat Shelin? Dia masih kecil. Dia butuh sosok keluarga di sampingnya. Mikir pakai logika, Zio. Memang gue sangat sayang ke anak itu. Tapi gue nggak bisa. Dunia terlalu jahat ke gue, Vin. Gue capek. Vin, kalau semisalnya gue mati, tolong lo rawat Shelin ya. Gue nggak bakal bisa rawat Shelin, karena gue sama Ziva sibuk ke Jepang. Sedangkan Cherry, kami tinggalkan oleh nyokap gue. Iya sih, lo emang orangnya sangat super sibuk. Zio, lo nggak boleh kayak gini. Lo harus bangkit demi Shelin. Dia masih butuh lo sekarang. Lo nggak boleh pantang semangat gini. Zio, lo mau ngapain? Gue mau lompat. Enggak, Zio. Lo nggak boleh lompat. Kalau lo lompat, siapa yang bakal jagain Shelin? Ingat Shelin, Zio. Gue udah nggak bisa ngelanjutin hidup, Vin. Soal Shelin, gue sayang sama dia. Tapi gue nggak bisa jagain dia lagi. Dunia ini terlalu jahat sama gue, Vin. Dan sebagai gantinya, lo bisa kan jagain dia untuk gue? Kita bakal ubah semua ini dari nol, Zio. Lo gak boleh nyerah. Gue capek, Vin. Tolong jagain Shelin buat gue ya. Gue yakin jika Shelin sama lo, dia pasti bakal nemui kebahagiaannya yang jauh bikin dia senang. Dan, Vin, makasih udah jadi teman gue selama gue hidup. Gue bakal selalu ingat jasa lo. Selamat tinggal. Enggak, Zio! Zio! Rekamannya berhenti sampai di sini saja. Enggak, ini enggak mungkin. Enggak, ini bohong kan? Enggak, enggak! Papa, enggak! Kenapa, Pak? Kenapa Papa ngelakuin itu? Kenapa selama ini? Apa yang udah gue lakuin? Kalau faktanya gini, Papa. Devin, gua tahu setelah ini dia akan masuk penjara karena kejahatannya. Sesuai dengan pasal 340 KUHP, dia akan mendapatkan 20 tahun penjara dan juga pencemaran nama baik selama 4 tahun. Mungkin itu akan sangat berat bagi dia. Jadi, gue mohon Vin, ini perintah. Gue minta tolong ke bokap lo untuk ringankan beban hukumannya. Sebenarnya, dia tidak ingin melakukan ini. Dia hanya ingin mencari tahu keadilan yang sebenarnya dan faktanya. Tapi sayang, dia melakukan hal yang salah. Jadi gue minta bokap lo untuk ringankan beban dia. Oke, gue bakal minta bokap gue buat ringankan hukumannya. Karena gue bisa ngerasain apa yang dia rasain sekarang. Sakit, kecewa, bingung, merasa bersalah dan rasa tidak percaya diri lagi itu semua bercampur jadi satu. Dan membuatnya seperti ini. Tapi bagaimana bisa dia tinggal dengan pengasuh? Awalnya, Papa ngambil hak asuh Shelin secara diam-diam. Akhirnya bokap gue mencari pengasuh untuk dia sampai dia menginjak 15 tahun. Di saat umur dia 15 tahun, Papa gue bakal datang untuk mengambil dia lagi. Namun sayangnya, Papa gue salah milih pengasuh. Pengasuh tersebut tinggal di wilayah yang sama sekali tidak cocok untuk masa pertumbuhan Shelin.
Karena di wilayah itu, banyak orang yang mengalami kekerasan baik dalam pertengkaran maupun kekerasan seksual. Banyak orang yang dibunuh akibat saudagar kaya dan para pedagang besar. Shelin yang saat itu masih kecil, dia selalu dikunci di rumah. Dan bokap gue yang mau ngambil Shelin lagi, tapi nomornya udah nggak aktif. Bokap gue akhirnya, dia minta para pengawalnya untuk menjemputnya, tapi sama sekali nggak ada. Shelin selalu melihat orang-orang mati di balik jendelanya, merasa ketakutan dan menangis. Dan semenjak saat itu, di mana pengasuhnya meninggal di depan hadapannya, itu dia marah dan membahas mereka semua. Setelah itu, dia pergi dari wilayah tersebut dan berakhir di sini, tempat dia lahir dan bahagia saat masa kecilnya. Dia udah terlalu banyak menghadapi penderitaan ini semua. Gue paham sekarang. Dia seperti ini karena memang sebenarnya dia nggak mau ngelakuin ini. Tapi demi mencari tahu kebenarannya, dia langsung membunuh orang terdekat lo dan menyamar jadi lo. Ya, bisa dikatakan begitulah. Maaf, bisa saya ngobrol sebentar dengan Cherry? Saya janji tidak akan kabur kok. Baiklah, kami beri waktu 5 menit. Ya, terima kasih Pak. Ada apa? Cher, gue tahu tindakan gue ini benar-benar gak bisa lo maafkan. Tapi gue benar-benar minta maaf sama lo atas semua yang udah gue lakuin selama ini. Gue minta maaf. Gak apa-apa, Lin. Gue udah maafin lo kok. Gue tahu sebenarnya lo gak mau ngelakuin ini. Cuma lo mau cari kebenarannya tentang bokap lo kan? Lo serius mau maafin gue, Cher? Iya, gue maafin kok. Dan gue harap kita masih bisa berteman baik ya. Oh iya, hukuman lo di pengadilan bakal diringankan. Jadi lo gak perlu khawatir lagi ya. Serius? Iya. Makasih banget. Iya, sama-sama. Mungkin dengan ini lo sadar apa yang lo lakuin dan tebus kesalahan lo di penjara ya, Sel. Dan renungkanlah. Iya, gue janji. Setelah gue keluar dari penjara, gue bakal jadi orang yang lebih baik lagi, sesuai dengan almarhum dan almarhumah orang tua gue minta. Gue yakin lo pasti bisa, Sel. Iya, Cher. Oh iya, ada yang mau gue omongin sama lo. Apa? Anggota Black Phantom, Moonblack, dan juga organisasi yang lo takutin yaitu Phoenix sudah memulai rencana mereka, Cher. Gue harap lo berhati-hati. Dan untuk Yakuza, saat ini mereka sedang menunggu perintah anak Yakuza yang lagi dinas ke Amerika. Itu karena yang kudengar sekarang dia adalah tuanya. Penerus sebelumnya itu meninggal karena tabrakan. Oke, gue paham. Tapi ada yang mau gue bicarain juga sama lo. Pak, tolong kasih kami waktu 5 menit lagi. Baiklah. Ada apa? Gue mau tanya, apa lo orang yang nembakin Bianca? Orang yang tahu tentang lo itu? Oh, orang yang ngikutin gue itu ya? Bukan gue yang nembak dia. Apa nuduh gue pelaku penembakan berencana itu ke Bian? Gue cuma mau tahu aja. Bukan gue yang nembakin dia. Lalu siapa? Oh iya, apa lo juga yang buat kode di sekolah gue? Kode? Iya, kode. Ini kodenya dan tulisannya. Enggak lah, bukan gue yang ngelakuin ini. Gue emang benci sama lo, Cher. Tapi sebenci-bencinya gue ke lo, gue gak pernah bunuh orang yang udah tahu tentang gue dan ngilangin jejaknya. Dan tulisan ini juga bukan gue. Udah berapa hari ini gue udah gak pernah ke sekolah lo. Terakhir itu saat gue ngebunuh kekasih anak Yakuza itu. Kenapa lo ngebunuh dia? Lo belum dengar beritanya ya? Berita apa? Anak yang bernama Kesha itu minta gue untuk ngebunuh dia, tapi dengan dia berpura-pura nggak tahu. Alasannya adalah saat itu dia mengetahui rencana Phoenix yang sebenarnya, dan dia diincar. Jadinya dia ketakutan dan menemui gue. Dan untuk membunuhnya di rooftop sekolah, karena saat itu gue ngerasa memang ada yang ngawasi dari gedung sebelah sekolah loh. Hah? Serius? Iya, Cher. Dan alasan lainnya juga dia hamil anak mantan pacarnya. Jadinya dia nggak mau anak Yakuza itu marah kepadanya dan kecewa. Jadi dia ngelakuin cara ini. Oh ya, gue juga mau peringatkan satu hal. Berhati-hatilah dengan orang yang memakai topeng senyum itu, karena dia mengincar nyawa lu. Dan orang itu juga yang nembakin si Bian, karena gue ngeliat sendiri. Lo harus berhati-hati terus, Cher. Bisa saja korban selanjutnya adalah keluarga lo atau orang terdekat lo. Waktu habis. Udah, masuk ke mobil sekarang.
Cer, lo kenapa? Gue ngerasa agak aneh aja dengan orang yang disebut sama Shelly. Rasa gue pernah dengar tentang orang itu. Perasaan lo aja kali, Cer. Mungkin aja, tapi gue ngerasa seperti ada yang ngawasin kita juga. Gak mungkin. Gak mungkin dia meninggal. Gak mungkin. Kalian pasti bohong. Itu benar, Tuan. Ini diberitahu langsung oleh orang tuanya. Enggak mungkin kamu meninggalkanku, Keisha. Wanitaku. Ini pastilah dia, Cherry Raymond. Dia penyebab wanitaku meninggal. Kalian aku minta susun rencana untuk membalas balik perbuatan Cherry. Sekarang! Baik, Tuan. Akan ku buat kau membayar semua ini, Cherry. Karena kau sudah membunuh wanita kesayanganku. Aku tidak akan tinggal diam saja. Akan ku balas semua ini atas nama Keisha. Mama kamu yang sekarang ini jauh beda dengan dulu, nak. Dia udah nyadarin semua kesalahannya dan mau memperbaiki hubungan kalian. Bahkan dia meninggalkan dunia hiburan agar dia mau bareng kamu lagi, Cherry. I love you, Mama.